Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan seputar tentang kegiatan Sanggar Tari Ikatan Keluarga Pencinta Kesenian Besema. Jadi hal utama yang ngajung aku paling bersemangat ngijet ke Rabana Nineng di sini adalah kandek melestarikan budaya Besema itu agar didelengit ngapaca diwariska kandek anak cucung kita ke depannya. Seseorang di balik semangat saya untuk ngijet ke budaya Besema ini adalah adeng sandi entul betina aku di Jawa Timur. Aku mantau Pak De, ini jemenya lah almarhum Beliau itu adalah seorang budayawan Jawa. Jadi di sini aku ceritakan secara singkat mengenai cashback aku 14 tahun yang lalu. Jadi aku tuh menikah dengan seorang pria dari Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung Jadi beliau ini mempunyai seorang Pak De, adeng sandi entul betina aku. Nah, beliau itu pada saat itu adalah seorang budayawan Jawa yang tiap hari mungkin selalu didatangi oleh beberapa mahasiswa dan peneliti pelajar, ada SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Jadi beliau itu di rumahnya tuh siap sebuah papan tulis, kapur kan, untuk mengajari para mahasiswa dan pelajar itu belajar aksara Jawa, yaitu Hono Coroko. Nah, suatu hari beliau itu datang ke rumah kumantuku tuh kan, jadi bertemu ngahi aku, dia ngateka, Dewi, kabani kan sandi Sumatera Selatan. Ya Pak De, kataku pada saat itu. Nah, kalau Sumatera Selatan itu kan lebih identiknya dengan sejarah kerajaan Sriwijaya yang kaya akan prasasti-prasasti, katanya kan, kaya akan peradaban yang tinggi, budaya yang tinggi. Nah, Pak De nak bertanya kabar satu hal, katanya pada saat itu. Bertanya apa Pak De, kataku kan dalam bahasa Indonesia. Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya, Dewi, apakah kabar keruan, katanya, bagaimana bentuk tulisan aksara Sriwijaya. Pada saat itu aku benar-benar buta tentang sejarah Sriwijaya, budaya Sriwijaya, aksara apalagi. Aku dipacak terdiam ngenangis kan, Ndok. Lo ini aja aku kan kerugian, rasa rugi benar dek paham dengan sejarah dan budaya bangsa sendiri itu. Ketika tahun 2009-2010 aku bercakal ngahi guru dan buku-buku tentang Sriwijaya kan, sampai datangi setiap perpustakaan yang ada di Palembang itu. Nah, sekitar tahun 2011 aku datang ke radio Besema FM. Waktu itu radio itu masih berada di Gedung Juang, depan lapangan Merdeka Pagar Alam. Nah, pas itu sekitar jam 3 sebelum Ba'da Asar. Jadi waktu itu ada Nenek Satarudin Ciola yang akan mengisi program budaya Besema di radio. Nah, jadi sebelum beliau ngisi acara sebagai budayawan Besema di program budaya Besema radio Besema FM itu, wawancaralah aku tadi di luar radio itu, di luar Gedung Juang itu, Nenek Satarudin Ciola. Jadi berceritalah Nek Satarudin Ciola itu, yang isinya bahwa sekitar tahun 2003 ada sidang Raja-Raja Senusantara, katanya di Gunung Gare tahun 2003 itu. Yang isi seminar itu adalah bahwa peradaban Besema sebagai pendahulu kerajaan Sriwijaya.
Jadi latar belakang Dewi kata semangat untuk melestarikan tari kebal ini karena tari kebal ini adalah salah satu tarian yang tertua di Besema. Jadi awal asal usul aku tertarik melestarikan tarian kebal ini sekitar tahun 2016 ya. Nah, 2016 itu waktu itu almarhum ketua Yayasan Pesaka Pagar Alam masih hidup, namanya Wak Ahmad Bastariswan. Nah, kami tuh kan ngadeka seminar budaya Besema. Jadi sebelum bertemu tarian kebal ini tahun 2016 itu aku nemui salah satu sanggar yang ada di Tanjung Sakti Pumi. Jadi waktu itu yang ditampilkan itu rencananya adalah tarian siwar. Jadi sebelum bertemu tarian kebal itu Dewi nemukan tarian siwar kan. Nah, akhirnya yang ditampilkan itu adalah sanggar Beruyut Gumai nampilkan tarian siwar pada acara seminar budaya Besema pada tahun 2016. Nah, jadi pada awalnya kan Dewi itu 2016 lebih dulu ngenal tarian siwar. Jadi akhir 2020 sampai bertemu Ibu Nek dan tertarik belajar tari kebal. Bahwa sebab ini karena tarian kebal itu ternyata setelah kita pelajari sejarah lebih tua daripada tarian siwar. Itu kesatu kan. Ngapa? Karena lebih tua karo tarian siwar itu diempai muncul ketika masa penjajahan Belanda dulu. Jadi yang nari itu adalah pejuang-pejuang perempuan yang hebat-hebat di tanah Besema. Itu sejarah tarian siwar, lebih identik kepada sejarah tentang penjajahan pada zaman Kompeni Belanda. Tapi kalau tari kebal ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sekitar abad ke-7 Masehi lah ada itu kan peninggalan dari Puyang Serunting Sakti. Jadi asal muasal penari kebal itu adalah tari nama aslinya itu tarian Semban Bidadari, yang narikannya adalah istri Puyang Serunting Sakti, bidadari bungsu namanya kan. Itu yang menarikan tarian kebal itu. Jadi dia jauh lebih tua dan sekitar tahun 2019 akhir aku tuh masuk grup Facebook, grup Faisal Sejarah Melayu Sriwijaya Nusantara. Nah, di grup itu aku bertemu lah salah seorang pengamat budaya Besema, yaitu Kang Ferdinand Damima Apolos. Di jauh ke Dewi yang nak belajar tari siwar, tari kebal ke Tanjung, katanya kan ke Tanjung Sakti. Cukup di Kehinjing bae temu Ibu Nek. Nah, dari sana lah aku mulai tahun akhir salah awalnya 2020 itu nemui Ibu Nek. Jadi, Bo, jika aku nak belajar ngehi kamu, lo mana sejarah tarian kebal itu. Jadi dari sanalah aku 2020 itu mulai tertarik untuk belajar sejarah tari kebal dan melestarikan, mendokumentasikan tarian kebal tersebut.